Dari 405 kepala keluarga, hampir 90% masyarakat Desa Mekarsari memanfaatkan pekarangan rumah. Samping untuk hasil makan sehari-hari, pekarangan rumah juga bisa untuk menambah pendapatan keluarga, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Saat sekarang ini perempuan itu lebih berperan dalam mendidik dan mensejahterakan keluarganya. Bagaimana kaum ibu ini bisa membantu keluarganya. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia memang dianggap tak ada yang mampu menandingi di negara manapun di dunia. Hampir seluruh pesona alam terdapat di Indonesia dari darat hingga laut. Maka dari itu, tak heran jika banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan alamnya. Salah satu keindahan tersebut berada di Kabupaten Kerinci yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci bukan hanya terkenal dengan potensi keindahan alamnya saja, namun potensi hasil buminya pun turut membawa berkah bagi para penduduk di sekitarnya. Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Desa Mekarsari merupakan desa pemekaran dari Desa Sungai Tanduk yang terletak di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Desa ini telah berdiri kurang lebih 6 tahun dengan luas lahan 270 hektar dan jumlah penduduk sekira 1.100 jiwa. Desa Mekarsari merupakan desa pemekaran dari Desa Sungai Tanduk yang berdiri kurang lebih baru 6 tahun dengan luas lahan yaitu sekitar 270 hektar dengan jumlah penduduk 1.100 dengan jumlah KK 800-an. Kita terdiri dari 4 dusun, 4 RT. Melimpahnya hasil bumi di lahan pertanian dan perkebunan tidak membuat warga Desa Mekarsari berpangku tangan. Justru melalui kemandirian desa yang sadar akan pemanfaatan pekarangan rumah membuat sejumlah warga lebih produktif untuk bercocok tanam. Adapun tanaman yang dikelola oleh warga Desa Mekarsari diantaranya seperti cabai, bawang merah, labu siam, sawi, kol, terung Belanda atau biasa disebut dengan terun virus, kentang, dan tanaman buah seperti stroberi. Selain itu, ada pula warga yang memanfaatkan parit menjadi kolam ikan. Pertama adalah untuk makannya sendiri, kemudian menambah ekonomi keluarga. Apalagi sekarang kita sedang memperbaiki yang disebut dengan stunting, adanya
Ya sebenarnya Kabupaten Kerinci tidak ada stunting, tidak ada gizi buruk di sini. Cuman kita di hasil survei ya Pak Camat 2013, bukan sekarang surveinya. Kalau sekarang tidak ada stunting di sini. Ibu-ibu ini tidak, cuman sekarang pencegahan gizi buruk bagi balita. Ya, tidak ada manusia pendek di sini. Stunting itu katanya manusia pendek, kurang gizi, kerdil gitu, nggak ada. Jadi melalui pemanfaatan lahan pekarangan ini sekaligus untuk memanfaatkan gizi keluarga dan menambah ekonomi keluarga. Jadi tidak ada anak-anak yang kurang gizi, tidak ada keluarga yang kurang gizi. Promosikan dong Bu, biar masyarakat luas Provinsi Jambi bahkan luar datang ke Mekarsari ini bersama melihat ini mungkin bisa dijadikan desa percontohan bagi desa lainnya. Saya rasa melalui kunjungan adik-adik semua atau wisatawan yang sudah berkunjung ke Kabupaten Kerinci khususnya Mekarsari ini melihat keindahan alam di Mekarsari, khususnya untuk pemanfaatan lahan pekarangan ini, terutama adanya stroberi, adanya terung Belanda. Kalau di sini namanya terung virus, itu sepanjang jalan bahkan di depan rumah penduduk ada. Jadi yang tidak ada di daerah lain. Kemudian kita juga memanfaatkan got sebagai tempat beternak ikan. Jadi bukan saja di kolam, tetapi di depan got itu juga dijadikan parit, itu dijadikan kolam ikan. Berbagai latar belakang mata pencaharian warga desa Mekarsari diantaranya yakni petani, buruh tani, berkebun hingga berdagang. Dari 405 kepala keluarga, hampir 90% masyarakat desa Mekarsari memanfaatkan pekarangan rumah. Di samping untuk hasil makan sehari-hari, pekarangan rumah juga bisa untuk menambah pendapatan keluarga, untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Salah satunya dari hasil tanam bawang, hasil tanam cabai di pekarangan bisa dijual ke masyarakat lainnya. Kabupaten Kerinci selain memiliki keindahan alam juga kaya akan potensi perkebunan baik teh maupun kopi. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang warga desa Mekarsari yang bercocok tanam kopi. Selain biaya pemeliharaannya yang murah, hasilnya pun dapat dipanen dalam kurun waktu 1 bulan hingga 2 kali panen. Adapun hasil yang mereka peroleh bertujuan untuk menghidupi keluarga dan meningkatkan perekonomian desa. Kan tanaman tua, kalau kopi tanaman tua, modalnya kan nggak banyak, nanam sekali, tinggal kita ngurus saja. Berapa pohon yang dapat? Anggaran 400, Panennya berapa kali? panennya anggaran rata-rata 100, kadang-kadang lebih. Berapa kali sehari Pak? Kalau panen kita 15 hari sekali, Penghasilannya penghasilannya, berapa? penghasilan duitnya. Ya dikalikan, kalau kali 10 udah berapa? Harganya biasanya Harganya 9, 10, enggak tahu. ada, kalau musim panen biasanya kapan Pak? Musim panen, nah itu bisa sampai 150, 200. Makan di pupuk. Kalau untuk itu biaya pemeliharaannya Kalau biaya pemeliharaan lebih ringan. berapa? Nah, anggaran kalau kita paling 20 kilo udah cukup sekali pupuk. Berapa duit? Duitnya, ya dikalikan kalau anggaran itulah anggaran 200-an. 200 duit. Selain komoditas kopi, warga desa Mekarsari juga menanam komoditas lain seperti bawang merah, labu siam, dan bawang prei. Dari hasil perkebunan tersebut, di samping untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga juga dapat menjualnya kepada pengepul untuk menambah pendapatan keluarga. Di pekarangan rumah sini ditanam yaitu bawang merah seperti ini. Ini sudah sekitar umurnya 2 bulan setengah.
Jadi kita 1 tahun itu bisa panen 4 kali. Terus yang ditanam lagi itu labu siam seperti ini. Seperti yang sama-sama kita lihat, ini umurnya bertahun. Jadi kita cara pengambilannya itu setiap 1 minggu sekali itu sudah bisa diambil buahnya dan kita bisa dijual. Itu untuk menambah perekonomian keluarga di Desa Mekarsari. Harganya kalau labu siam ini per kilo itu 1.200. Jadi ya, kalau bawang ini harganya bervariasi. Kemarin itu harganya sekitar 10.000, sekarang ini sekitar 7.000 rupiah per kilonya. Jadi untuk pemanfaatan lahan pekarangan di sini semua menanam ini sayur-sayuran seperti itu kan. Jadi bawang merah, labu siam, ada juga bawang pre. Kalau bawang pre itu umurnya sekitar 60 hari itu sudah bisa dipanen. Itu bisa ditanam di dalam polybag. Itu per kilonya kalau bawang pre itu sekarang ini 7.000 rupiah. Jadi setiap di dalam keluarga itu di pekarangan rumah, di halaman itu ditanami bawang pre. Jadi untuk menambah perekonomian keluarga. Penjualannya langsung ke pengepul atau pasar? Cara penjualannya itu ada pengepul yang datang ke rumahnya masing-masing. Seperti bawang pre itu pengepulnya datang ambil. Seperti juga labu siam. Nanti kalau pengepulnya itu sudah datang, ambil sendiri. Kadang dia kalau yang punya rumah nggak sempat kan, ambil sendiri langsung dibeli sama pengepul itu. Jadi sudah ada yang mengambil, yang membelinya di rumah masing-masing. Bervariasinya perkebunan warga Desa Mekarsari yang dikelola selain untuk meningkatkan pendapatan keluarga, hasilnya pun dapat diolah untuk meningkatkan kesehatan keluarga. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Harini yang memiliki inovasi untuk mengolah sayuran menjadi makanan sehat untuk keluarga. Ya, dengan melimpahnya hasil bumi yang di Desa Mekarsari ini. Jadi untuk makanan bayi pun kami punya siasat sendiri untuk pembuatan makanan bayi. Itu seperti ada pokcai yang dibuat dari sayur-sayuran, itu kemudian untuk susu, untuk jus juga untuk anak-anak kan. Jadi supaya anak-anak itu terlatih makan sayur-sayuran. Kemudian ada juga ikan yang kami bikin untuk nugget, untuk bakso. Jadi untuk anak-anak. Jadi semuanya sehat tanpa bahan pengawet. Dari hasil perkebunan warga di sekitar rumah dapat diolah menjadi berbagai macam makanan sehat, seperti yang dilakukan oleh Ibu Harini ini. Ia menunjukkan proses pembuatan makanan berbahan dasar sayur, yakni sayur pokcai menjadi makanan halus dalam bentuk jus yang dapat dikonsumsi untuk balita. Pertama-tama sayur yang sudah dipetik dari kebun kemudian dicuci hingga bersih dan dipotong-potong menjadi kecil, ditambahkan tape. Kemudian semua bahan dimasukkan ke dalam blender. Tambahkan susu cair lalu diblender dan siap dituangkan ke dalam gelas. Jus sehat ini dapat dikonsumsi untuk semua usia mulai dari balita hingga dewasa. Kemudian ada pula proses pembuatan nugget dari ikan mas. Proses pembuatannya pun cukup mudah, mulai dari mengambil ikan dari kolam, kemudian dicuci dan dibersihkan sisiknya hingga bersih. Lalu daging yang telah dipisahkan dari tulangnya dipotong hingga menjadi bagian kecil lalu dihaluskan. Setelah itu ambil daging ikannya lalu masukkan ke dalam tepung roti yang telah disiapkan. Campur dengan sayuran seperti wortel dan daun sop. Kemudian sebelum digoreng terlebih dahulu panaskan minyak dan goreng nugget tersebut hingga matang lalu tiriskan. Nugget ikan mas dan smoothie pokcai siap untuk disantap menjadi makanan sehat dan bergizi.
Beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah stunting di Desa Mekarsari yakni dengan menerapkan pola makan sehat sesuai porsi anak dengan gizi dan nutrisi yang baik, kemudian menerapkan pola asuh anak dan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat yang diterapkan oleh warga Desa Mekarsari diantaranya adalah menjaga lingkungan sekitar dengan mengumpulkan limbah organik yang berasal dari rumah tangga. Kemudian dipilah untuk diolah kembali menjadi sebuah ramuan, yakni pupuk kompos cair. Berbahan dasarkan limbah rumah tangga yang telah dipilah, kemudian dicincang dan ditambahkan sedikit air, lalu ditambahkan sedikit cairan E4. Kemudian limbah tersebut dimasukkan ke dalam drum dan ditutup dengan plastik dan ditutup kembali dengan tutup drum. Dalam kurun waktu 2 bulan, sampah yang diendapkan kemudian akan mengeluarkan air dari lubang. Lalu pupuk kompos cair dapat dituangkan ke dalam botol yang kemudian dapat disiram kepada tanaman. Inilah hasil pupuk cair yang dapat digunakan. Kalau pelatihan dari PKK itu ada pembuatan kompos, pembuatan makanan bayi, kemudian untuk pernak-pernik itu karena kita juga desa wisata di sini kan, untuk pernak-pernik itu kami ada tas dari bahan limbah, kemudian ada bros, macam-macam kami bikin di sini dan itu sudah dilaksanakan pelatihannya itu dari dinas-dinas terkait di sini itu sudah dilaksanakannya. Itu Pelatihan menjahit pun ada juga. Kegiatannya rutin dilakukan berapa kali seminggu atau berapa bulan sekali? Kalau pertemuan PKK itu kita laksanakan setiap 2 minggu sekali. Dan setiap 2 minggu sekali itu kita mencoba kreasi-kreasi baru. Kalau bisa kita datangkan narasumber dari dinas-dinas terkait. Warga negara Indonesia selain terkenal dengan sikap yang ramah tamah, penduduknya pun masih kental akan tradisi bergotong royong. Begitupun yang dilakukan oleh warga Desa Mekarsari, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Dengan semangat mereka bekerja sama untuk membangun desanya, mulai dari mengangkat potongan bambu, kemudian memotongnya dengan gergaji bersama aparat desa untuk membuat rak tanaman toga. Ada pula sejumlah ibu rumah tangga yang bertugas menanam tanaman seperti tanaman stroberi, seledri, sereh, bawang merah, kunyit, dan cocor bebek.
Tampak sesekali mereka bercanda dan bersenda gurau. Inilah suasana asri Desa Mekarsari yang dihiasi tanaman di setiap pekarangan rumahnya. Desa Mekarsari yang merupakan salah satu desa mandiri di Kecamatan Kayuaro ini memiliki 3 contoh rumah sehat, yakni dengan kriteria pemanfaatan pekarangan rumah yang lengkap mulai dari tanaman sayuran, buah, obat keluarga, hingga perikanan. Kemudian adanya tong sampah yang disediakan di halaman rumah, lalu ada tanaman seledri dan sawi yang ditanam menggunakan media pipa, dan pembuatan kolam ikan di pekarangan rumah. Meskipun pemanfaatan pekarangan rumah ini kecil dan terlihat sederhana, namun dapat memberikan dampak yang luar biasa. Karena hasil yang diperoleh bukan hanya dapat dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, namun juga dapat menambah perekonomian warga. Dengan begitu masyarakat pun hidup sehat dan sejahtera. Bukan hanya di sekitaran rumah warga saja yang terdapat tanaman toga, namun di sekeliling kantor kepala desa ini pun juga terlihat ada tanaman stroberi dan obat-obatan keluarga. Ini berarti mencerminkan bahwa seluruh lapisan masyarakat termasuk aparat desa turut mensukseskan kemandirian desa. Berbagai macam tanaman toga yang dikelola oleh masyarakat dapat dijadikan ramuan jamu sehat. Di antaranya yakni jamu yang terbuat dari tanaman temulawak, temu ireng, lempuyang, kunyit putih, dan daun jambu. Hasil dari tanaman toga tersebut diantaranya berupa teh dari daun serai yang sudah dikeringkan dan teh yang terbuat dari daun kumis kucing. Adapun manfaat dan khasiat yang diperoleh setelah mengkonsumsi ramuan ini dapat menanggulangi berbagai macam penyakit dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Baiklah, di sini di setiap perkarangan rumah kita itu ditanam tanaman toga, tanaman obat keluarga yang bermanfaat bagi keluarganya. Jadi di sini kita cara pengolahannya pun kita sudah ajarin, itu kan. Jadi kita keringkan semua toga-toga itu. Jadi kita manfaatnya seperti ini. Kita jadikan bubuk seperti ini. Nah, nanti kita minumnya bisa pakai susu, bisa pakai madu. Jadi anak-anak pun bisa suka. Ini terbuat dari temulawak, temu ireng, lempuyang, kunyit putih, dan daun jambu batu. Jadi ini banyak sekali manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita semua. Jadi di sini juga kita bikin ini teh dari batang serai. Ini tinggal seduh, langsung diminum. Ini manfaatnya untuk menghilangkan rasa pegal-pegal, penyakit rematik, itu untuk meringankan. Ini tidak pakai gula, langsung saja diminum airnya kan gitu. Jadi ini lagi. Ini terbuat dari teh dari kumis kucing, yang terbuat dari daun kumis kucing yang sudah dikeringkan. Ini tinggal masukkan ke dalam selang, langsung disedot dengan air panas, airnya diminum. Ini banyak sekali manfaatnya bagi perempuan. Ini menghilangkan keputihan, obat keputihan, ataupun untuk menyembuhkan pegal-pegal pada tulang belakang.
Membangun sebuah desa yang mandiri khususnya di Desa Mekarsari tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak termasuk dukungan dari pemerintah desa. Beberapa pihak yang terlibat diantaranya seperti kepala desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, camat, dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selama kami di Kecamatan Kayor ini banyak sekali prestasi yang telah kami dapat. Yang sekarang ini nanti yang kita persiapkan adalah lomba hatinya PKK tingkat nasional. Telah melewati lomba hatinya PKK tingkat provinsi Jambi. Jadi sekarang alhamdulillah masyarakat Desa Mekarsari yang kita jadikan sebagai desa lombanya hatinya PKK tingkat nasional sangat giat memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing. Untuk pembinaan itu berjenjang dari kecamatan ke desa. Kita selalu melakukan sosialisasi setiap tahunnya. Dari sosialisasi itu baru actionnya. Sosialisasi itu berupa bagaimana pemanfaatan keuangan, apa fungsinya, apa manfaatnya, dan kemudian bagaimana tantangannya. Itu bekerja sama dengan dinas instansi terkait seperti pertanian, ketahanan pangan, perikanan, perkebunan. Desa Mekarsari merupakan desa yang tidak hanya terkenal dengan pemanfaatan pekarangan rumahnya saja, namun desa ini dinobatkan juga sebagai desa wisata yang terkenal dengan keindahan alamnya. Pemberdayaan masyarakatnya, kita di sini mengadakan gotong royong, sudah tua adakan wirid-wirid tiap RT atau tiap dusun. Di sini kita mengadakan pertemuan yang di sini juga lebih diunggulkan karena kita mendukung hatinya PKK, makanya di sini ada pembinaan-pembinaan juga dari kecamatan, dari kabupaten, dan karena kita lomba nasional makanya ada pembinaan juga dari 3 provinsi. Di sini pemberdayaan masyarakatnya kita mengadakan ada dasawisma, yaitu per dusun pada dasawisma. Di sini kita punya unggulan masing-masing sesuai nama dengan nama dasawisma, dan yang diunggulkan sama dasawisma bayam. Di daerah itu memang bayam yang kita tanam. Dasawisma jahe, di situ yang kita unggulkan jahe. Di sini pun ada yang kita unggulkan dari jamu juga, yang dibikin dari toga dijadikan jamu. Melalui pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa, selain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, juga bertujuan untuk mengikuti ajang lomba PKK tingkat nasional dengan tema Lomba Hatinya PKK, yang berarti halaman asri, tertib, aman, dan indah di tingkat nasional. Mungkin untuk kegiatan hatinya PKK ini yang sudah kami lakukan, mungkin kami membantu ibu-ibu PKK dalam menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan desa. Nah, terutama untuk pembuatan dasawisma yang memang diikut sertakan dalam lomba, dan sebagian banyak juga yang karena kami di sini aparatur desa mungkin baru 3 bulan dibentuk. Nah, jadi mungkin banyak yang belum memahami fungsinya, tapi alhamdulillah sekalipun kita belum tahu, tapi dengan kerjasama kita semua akhirnya kita masih bisa mengikuti lomba, walaupun di tengah masyarakat sebenarnya masih banyak kekurangan. Bahkan desa kami sebenarnya belum layak untuk dilombakan, tapi karena memang pembinaan mungkin dari kabupaten dan provinsi lah yang akhirnya bisa membawa kita ke sampai tingkat nasional nantinya. Ya, harapan kami sebagai aparatur desa, kami mengharapkannya kepada seluruh masyarakat, mari sama-sama kita ikut serta dalam pembangunan di dalam desa. Karena apapun, sekuat apapun pemerintahan, kalau tanpa ada bantuan masyarakat, akhirnya juga nggak akan bisa maksimal. Nah, jadi yang kami harapkan nantinya mungkin untuk seluruh lembaga yang ada,
Karang Taruna, PKK, bahkan BPD-nya, serta pemerintahan. Mari kita sama-sama membangun desa kita, karena kita sekarang udah masuk desa wisata. Jadi nggak mungkin kalau tidak semua masyarakat yang ikut berperan. Baik, terima kasih. Jadi Desa Mekarsari setelah ditetapkan sebagai pemenang lomba hatinya PKK tingkat Provinsi Jambi tahun 2018 yang lalu, maka PKK sebagai salah satu mitra kerja dan lembaga kemasyarakatan yang ada mulai dari tingkat desa sampai ke pusat yang membantu pemerintah untuk memajukan kehidupan di pedesaan, maka kami sebagai institusi yang melakukan pembinaan selama ini kepada masyarakat tentu saja sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh ibu-ibu PKK yang ada di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan tingkat pusat. Melalui kegiatan pembinaan ini, kami dari Pemdes sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya di Desa Mekarsari ini telah dikucurkan 180 juta dana dari Kementerian Desa tahun 2018 dalam rangka memacu dan mempercepat kegiatan BUMDes yang ada di desa ini melalui desa wisata. Di samping itu juga Desa Mekarsari ini telah berlangsung secara turun-temurun kebiasaan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai pemenuhan gizi keluarga. Bahkan kami lihat sebagian dari hasil tanaman pekarangan ini dapat menambah ekonomi masyarakat itu sendiri. Untuk itu syukur sekali kami di Kerinci ini punya kebiasaan warga masyarakat seperti yang ada di Desa Mekarsari ini terhadap pemanfaatan pekarangan dan pemenuhan gizi keluarga secara kontinu. Untuk mempersiapkan Desa Mekarsari menuju lomba hatinya PKK tingkat nasional tersebut diperlukan sinergitas dan solidaritas antar lembaga dan instansi terkait beserta masyarakat desa. Dengan adanya ajang perlombaan desa tingkat nasional ini, maka diharapkan Desa Mekarsari dapat menjadi contoh dan motivasi bagi seluruh desa yang ada di Indonesia agar terus mandiri dan berinovasi untuk membangun dan mengembangkan desanya. Dengan memperhatikan seluruh aspek mulai dari masalah pendidikan anak, kegiatan sosial, jaminan kesehatan bagi masyarakat, hingga meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Pada setiap kesempatan sosialisasi ke tengah masyarakat, kita selalu menekankan kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing. Salah satu contohnya kita terapkan sebagai pilot proyeknya Kecamatan Kayaro adalah Desa Mekarsari. Desa Mekarsari ini sekarang sudah banyak dikunjungi oleh daerah-daerah lain untuk studi tiru. Kedepannya kita harapkan desa-desa yang ada di Kecamatan Kayaro ini bisa mencontoh Desa Mekarsari. Orang lain saja yang dari luar daerah mencontoh desa kita. Kenapa kita yang di wilayah Kecamatan Kayaro tidak? Jadi untuk itu kita himbau kepada masyarakat 21 desa di Kecamatan Kayaro ini untuk dapat memanfaatkan pekarangan seperti yang telah kita terapkan di Desa Mekarsari ini. Dengan adanya dana desa yang dikucurkan dari pemerintah pusat, selain untuk meningkatkan infrastruktur desa, juga disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang direalisasikan oleh Desa Mekarsari untuk mengembangkan desanya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Di sini dengan adanya anggaran desa yang kalau masalah dana fisik itu semuanya sudah kita jalankan, begitupun ada kita membangun gedung PAUD.
Dan yang utama sekali kita bantu, kita tingkatkan juga masalah stunting. Kita dari anggaran dana desa itu kita sisihkan buat stunting, lansia, dan posyandu. Sesuai dengan visi Kabupaten Kerinci, yakni meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat yang berbasis pertanian, industri mikro, kecil dan menengah, serta pariwisata. Dengan adanya ikon desa wisata ini, Mekarsari kita mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama itu ada kopi, ada terong virus yang kita unggulkan dengan stroberi. Di sini di samping kita mendukung adanya lomba tingkat nasional yaitu hasilnya PKK Desa Mekarsari, kita mengunggulkan juga untuk oleh-oleh khas Desa Mekarsari, yaitu yang terdiri dari kerupuk, kentang, stik, ubi kayu, dan ada kerupuk begagan yang itu dari toga. Desa Mekarsari turut meningkatkan pendapatan daerah dengan mengelola berbagai potensi yang ada, seperti kentang, ubi, teh, dan kopi. Hal ini dibuktikan dengan adanya UMKM yang menghasilkan produk seperti keripik ubi, kentang, stik ubi ungu, teh, dan kopi dalam bentuk kemasan. Untuk mencermati daripada harga hasil pertanian yang tidak stabil di Kecamatan Kayaro ini, kita di samping bahan hasil pertanian yang kita jual secara mentah juga kita olah. Salah satunya di sini di Desa Mekarsari ini kita ada produksi stroberi, selai stroberi, ada kerupuknya kunyit, ada juga hasil abon pengolahan ikan yang diproduksi oleh masyarakat kita sendiri. Selain itu, Desa Mekarsari ini juga memiliki BUMDes atau badan usaha milik desa yang diberi nama BUMDes Jaya Bakti. BUMDes ini salah satunya mengelola destinasi wisata alam yakni Pesona Bukit Cinta. Letak wisata Pesona Bukit Cinta ini tepatnya berada di atas bukit, di mana wisatawan yang hadir dapat menikmati pemandangan alam dari atas. Tempat wisata yang dikelola oleh BUMDes Jaya Bakti Desa Mekarsari ini diantaranya juga menawarkan pemandangan perkebunan teh, kopi, dan stroberi. Desa Mekarsari ini adalah desa wisata. Jadi karena mereka punya potensi yang luar biasa di sini dengan keindahan alamnya. Desa wisatanya yang menjadi wisata di sini adalah wisata alam. Seperti orang melihat kebun sayurnya, kentangnya. Kemudian mereka punya Bukit Cinta. Yang di dalam Bukit Cinta itu tempat wisata, ada playgroundnya, ada kebun tehnya, ada kebun stroberinya, yang membuat orang mendecak kagumnya karena pemandangan ke bawahnya dari Bukit Cinta itu melihat kebun teh dari Bukit Cinta. Mana kita Desa Mekarsari diikonkan jadi desa wisata dan mendapat juara, kebetulan desa wisata tingkat Kabupaten Kerinci juara 2. Dengan adanya ikon desa wisata ini, Mekarsari kita mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama itu ada kopi, ada terong virus yang kita unggulkan dengan stroberi. Di sini di samping kita mendukung adanya lomba tingkat nasional yaitu hasilnya PKK Desa Mekarsari, kita mengunggulkan juga untuk oleh-oleh khas Desa Mekarsari, yaitu yang terdiri dari kerupuk, kentang, stik, ubi kayu, dan ada kerupuk begagan yang itu dari toga. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan desa, BUMDes Jaya Bakti bekerjasama dengan masyarakat yang tergabung dalam kelompok UMKM yang mengelola berbagai macam produk yang dapat menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Kerinci, khususnya dari Desa Mekarsari. Oleh-oleh tersebut ditempatkan di sebuah kafe milik mantan kepala desa yang menyediakan tempat untuk UMKM masyarakat Desa Mekarsari. Di antaranya cemilan bawang goreng, keripik ubi, keripik kentang goreng, dan stik ubi ungu.
Selain cemilan ringan, produk lain yang dihasilkan dari UMKM Desa Mekarsari yakni kopi Robusta dan Arabica. Kopi yang terkenal akan kenikmatannya hingga tingkat nasional dalam ajang perlombaan di Indonesia. Kenal sekarang itu dengan kopi Arabicanya. Di sini setiap rumah, hampir setiap rumah menanam kopi Arabica. Jadi di sini juga ada produk kopi Arabica yang terkenal yang mendapat juara 2 di Paris. Sayangnya tidak ada ya 2014. Jadi kopi terbaik di dunia itu adanya di Mekarsari, atau khusus di Kabupaten Kerinci. Di samping teh itu kopi. Itu yang menjadi ikon dari Kabupaten Kerinci sekarang. Di samping tehnya itu dikonsumsi oleh Ratu Juliana, ya. Nah, sekarang kopinya sudah sampai ke Paris. Kami masyarakat Desa Mekarsari, Kecamatan